Shalom bro dan sister kasih dalam Kristus, salam sehat dan salam sukacita. Bersama saya Novi, pada hari ini mengajak bro dan sis semua untuk sedikit merenungkan sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24. Demikian bunyinya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Renungan pada hari ini saya beri tema, "Pikulah salibmu." Dalam perikop ini, Yesus memerintahkan kepada kita untuk memikul salib kita dan mengikut Dia. Salib dapat dilambangkan sebagai penderitaan. Bentuk salib yang harus kita pikul berbeda-beda. Ada yang salibnya dalam bidang ekonomi, rumah tangga, pelayanan, penyakit, maupun masalah-masalah lainnya. Tidak sedikit orang pun mengeluh karena salib yang dipikul. Ada yang mengeluh mengira kalau salib itu adalah salib yang paling berat dipikul, atau penderitaan yang sedang dialami adalah penderitaan yang paling berat. Padahal jika dibandingkan dengan salib orang lain, salib mereka justru lebih ringan. Saat melihat kehidupan orang lain, tidak hanya berfokus pada masalah yang dihadapi, kita akan sadar bahwa sesungguhnya banyak orang lain yang mempunyai masalah yang lebih berat daripada masalah kita. Suatu kali saat akan pergi keluar kota, saya menjemput teman saya pagi-pagi sekali di sebuah perumahan. Saat mobil mau parkir di depan rumah teman saya, terlihat seorang ibu yang sedang memilih-milih rongsok di sudut bak sampah. Melihat mobil kami mendekat, beliau segera menyingkirkan sepedanya dan kemudian dia izin untuk mengambil sampah yang bisa dia ambil. Sambil menunggu teman saya, ibu itu bercerita, "Hampir tiap hari saya kesini, Bu. Saya senang karena di sini selalu ada rezeki untuk saya. Tidak pernah kosong. Alhamdulillah, Tuhan kirimkan rezeki untuk keluarga saya. Meski cuma botol plastik sama kardus bekas, saya bersyukur, Bu." Mendengar cerita ibu tersebut, saya sangat terharu. Ibu tersebut meski mengais sampah masih bisa bersyukur. Saya malu. Terkadang saya menuntut macam-macam, yang ini, yang itu, yang mungkin belum tentu barang itu saya perlukan. Lewat ibu tersebut, saya semakin disadarkan untuk bersyukur. Meski tidak punya, ia tidak merasa bahwa ia adalah orang yang paling miskin, tapi ia selalu mengucap syukur. Tuhan tidak pernah memberi kita pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak akan pernah memberi kita salib yang tidak bisa kita pikul. Jika salib kita terlihat lebih berat dari salib orang lain, itu karena Tuhan tahu bahwa kita lebih kuat dari orang lain. Tuhan tahu bahwa kita sanggup memikul salib kita. Yang menjadi refleksi dalam diri saya dan kita semua, sudahkah kita pikul salib kita masing-masing dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan? Sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita memikul salib dengan tidak banyak mengeluh. Kita pikul salib kita masing-masing dengan setia, sebagaimana
Yesus memikul salibnya dengan setia demi pengampunan dosa-dosa kita. Percayalah, Ia akan selalu menyertai kita anak-anaknya dan memberi kita kekuatan dalam memikul salib kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Kami masih sering mengeluh saat memikul salib di dunia ini. Kiranya Engkau selalu kuatkan dan mampukan kami. Meski berat salib yang kami pikul, tapi kami percaya Engkau yang menguatkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bro dan sis semua. Salam sukacita. Berkah dalam.